Hadirin yang saya hormati, terkait dengan gagasan pendirian rumah ibadah multi agama yang berada di kampus, ini merupakan sebuah gerakan simbolis sekaligus manifestasi dari toleransi yang merupakan kunci kerukunan antar umat beragama. Dalam hal ini pemerintah menghendaki kerukunan beragama yang tidak hanya sekedar simbolis, tetapi sebuah kondisi kerukunan yang substantif. Untuk itu pemerintah mendorong masyarakat dan tokoh-tokoh agama pada khususnya untuk bisa mendiskusikan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan keagamaan yang dihadapi dengan didasari sikap inklusif dan toleran dalam menyikapi perbedaan. Pemerintah daerah juga harus bersikap lebih responsif dan tidak diskriminatif dalam menetapkan regulasi izin pembangunan rumah ibadah. Kerukunan beragama merupakan sebuah kondisi dinamis yang secara terus-menerus harus dipelihara. Pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat tidak boleh lelah untuk senantiasa berupaya menjaga dan melestarikannya. Hadirin yang saya hormati, yang terakhir saya sangat mengapresiasi webinar yang digagas oleh alumni mahasiswa Universitas Indonesia ini dan semoga acara ini efektif dan memberikan kontribusi dalam membangun kehidupan umat beragama yang rukun, damai, dan toleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring berkembangnya dinamika pada masyarakat Indonesia yang plural di tengah keberagaman kehidupan berbangsa dan bernegara, sangatlah penting adanya pendidikan manusia Indonesia seutuhnya bagi para mahasiswa. Tujuannya agar dapat melahirkan generasi muda yang cerdas, berwawasan kebangsaan, beriman, dan toleran. Pada masa sekarang, sangat penting untuk menemukan nilai-nilai toleransi atau dasar keberagamaan dan kebinekaan di perguruan tinggi sebagai wadah bagi mahasiswa dan seluruh bagian sivitas akademika, salah satunya dengan mendirikan rumah-rumah ibadah di area kampus. Menyediakan rumah-rumah ibadah bagi semua mahasiswa dari penjuru negeri, bahkan dunia, sebagai bagian keluarga besar UI adalah sebuah amanat mendasar yang secara jelas dijabarkan dalam visi dan misi universitas. Selain itu, perancangan tahun 2022 sebagai tahun toleransi menekankan betapa pentingnya rumah-rumah ibadah dibangun bersama oleh semua pihak, terlebih oleh institusi pendidikan yang menjadi salah satu elemen terpenting dalam pembangunan manusia seutuhnya. Upaya pembangunan rumah ibadah di kampus Universitas Pancasila merupakan niat dan tujuan menghadirkan toleransi bersifat ekumenis, yaitu toleransi yang menghargai semua bentuk perbedaan, baik itu isi ajaran dan toleransi antar pemeluknya. Oleh karena itu, dalam menyambut tahun toleransi ini, Universitas Pancasila sudah menunjukkan komitmennya dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang terkait toleransi, yang salah satunya adalah membangun 6 rumah ibadah di dalam lingkungan Universitas Pancasila, yang menjadi penanda khusus bagi Universitas Pancasila bahwa seyogianya kami mampu memfasilitasi dan mengakomodir berbagai perbedaan nilai dan membiarkannya hidup, bahkan sampai dapat mengharmonisasikannya. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya keberagaman budaya. Suku, pulau, penduduk lebih dari 277 juta, di mana nilai-nilai religius yang berbeda saling berdampingan satu sama lain secara damai. Karena apa? Karena kemajemukan itu merupakan sebuah keunikan. Kebinekaan itu sebuah modal yang besar. Karena apa? Karena kita bangsa yang kaya akan budaya, kaya suku, kaya agama, dan berbeda-beda ras. Sehingga di Indonesia tidak hanya satu tiang agama saja, tetapi kita akui ada 6 agama. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Karena apa? Karena keberagaman inilah yang mendorong munculnya sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Itulah Indonesia. Ketika direncanakan pembangunan kampus, maka pada saat itu juga
perencanaan desain rumah-rumah ibadah sudah menjadi bagian dari perencanaan besar tersebut. Sehingga di PDN seperti tadi kami sebutkan ada rumah-rumah ibadah sesuai dengan kebutuhan pendidikan, termasuk ketika umpamanya ke depan bisa jadi juga kami akan buat kampus sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri untuk menyiapkan kader-kader pemerintahan. Maka prinsipnya adalah ketika dibangun maka pada saat itu juga akan dibangun kampus, maka pada saat itu juga harus ada direncanakan rumah-rumah ibadah.